Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adine Urasti. Di sini kita akan membahas podcast yang berjudul Bahagia Versi Anak Kos. Dan kali ini saya nggak sendirian nih teman-teman. Sudah ada narasumber kita yang menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Silahkan Mas perkenalan dulu. Halo teman-teman, namaku Adasta Bisuditama. Saya asalnya dari Pacitan, tinggalnya di Arjunangun, dan saya itu sudah sebagai mahasiswa aktif di kota Surakarta, tepatnya di Universitas Negeri 11 Maret. Oke nih teman-teman, kita mau tanya dulu sama Masnya nih beberapa. Gimana sih Mas awal-awal di kos itu, hari pertama itu gimana kesannya Mas? Untuk kesan, saya awal-awal di kos itu antara sedih dan senang. Yang senangnya ialah saya bisa jauh dari orang tua, bisa tidak ada peraturan dari orang tua, bebas kemana aja, bebas mau main sampai kapan aja, dan itu yang saya sukai. Tapi untuk sedihnya, untuk mahasiswa rantau, yaitu ingin sekali merasakan kehangatan, ingin sekali ngobrol sama orang tua, senda gurau gitu loh sama orang tua gitu. Oke. Untuk mungkin di kos itu banyak ya yang kayak hal-hal baru gitu. Mungkin menurut Masnya ini apa sih yang sulit banget disesuaikan gitu? Untuk hal baru yang sulit saya sesuaikan yaitu lingkungan hidup, lingkungan sekitar saya itu orang-orangnya agak susah untuk menerima orang luar. Jadi menurut saya kalau itu kita tuh harus berteman lebih lama lagi supaya kita tuh bisa diterima oleh lingkungan sana. Oke. Apa lagi ya, mungkin kapan nih biasanya Mas itu merasa damai selama tinggal dari rumah, jauh dari rumah? Untuk damai, untuk gimana ya, adaptasi ya, Yeah. adaptasi ya, mungkin adaptasi di kos itu saya seminggu saya di kos itu selalu ngabarin kalau lagi mau makan, saya foto, ini lagi makan, lagi ngapain, saya foto. Tapi setelah saya lepas dari seminggu itu ternyata saya juga bisa jauh dari orang tua tanpa merasa sedih. Oke, mungkin kan di rumah ini Masnya melakukan apa gitu, terus sampai di kos itu Masnya masih melakukan hal itu gitu. Mungkin apa Mas? Oke. Hal-hal yang saya lakuin di rumah mungkin anak rantau juga lakuin atau enggak ya nggak tahu ya, yaitu ya bersih-bersih maupun bersih kamar mandi. Yang paling utama sih bersih kamar mandi ya, paling jarang anak kos itu kalau untuk bersih kamar mandi. Dan itu kegiatan yang menurut saya yang saya bawa dari rumah ke kos sambil dengerin musik juga, sama itu manfaatnya juga banyak toh. Kita tuh bisa jadi lebih gerak dan lebih aktif di kamar. Oke Mas, mungkin Masnya ini kan kuliah, apa masuk sampai seminggu full gitu? Untuk semester 1 ini masuk kuliah itu tergantung dosen, dan itu aku pas jadwal itu dapat hari Senin itu libur, terus untuk hari Jumat lebih full dari pagi sampai sore. Di tengah kesibukan kuliah nih, momen sederhana apa sih yang membuat Masnya ini merasa kayak bahagia gitu? Momen sederhana yang buat saya bahagia itu pas hujan-hujan sih, pas hujan-hujan udah di kos sendirian. Kan aku juga kan fun fact-nya aku itu orangnya introvert, jadi aku di kos itu masak mie 2 bungkus, habis itu makan sambil liatin hujan. Itu sih yang buat aku senang di kos itu. Mungkin apa ada ya Masnya kayak rutinitas kecil yang Mas itu sampai menunggu-nunggu gitu, kapan ya gitu? Oke, untuk rutinitas kecil
kebanyakan dari cowok juga yang paling banyak dimainin ya main game. Main game paling aku habis kuliah itu sekitaran 1 sampai 2 jam, dan itu bisa merefleksikan otak biar nggak mikirin tugas terus. Oke, kalau semisal nih masnya itu lelah banget gitu, terus kayak aduh capek banget gitu, biasanya masnya itu ngapain? Untuk capek banget ya, capek banget aku dari dulu sih kalau udah capek pengennya kebawaannya keluar sih. Kayak kalau di Solo sekarang lagi hype-nya, lagi trennya itu biliar sama ngopi juga. Nah, kalau udah budrek pikiran pengennya cuma bawaannya pengen cuma ngopi aja udah. Oke, suasana seperti apa yang membuat masnya itu kayak baik-baik aja meski kayak banyak pikiran gitu? Suasana yang menurut saya baik-baik aja meskipun banyak pikiran, yaitu suasana rame sih, harus ada teman. Saya di sana itu sudah merubah pendirian saya yang introvert ini menjadi yang agak ekstrovert. Jadi saya itu kalau udah ada teman itu, kalau di kos udah ada teman rasanya itu sangat senang banget itu loh. Jadi punya interaksi sendiri di kos. Kayak apa ya mas, momen masnya itu punya nggak sih momen sederhana yang dulunya itu kayak biasa aja gitu, tapi sekarang itu kayak lebih berkesan gitu? Ini kalau di rumah hal-hal kecil yang menurutku itu biasa aja, itu paling masak sih. Nah, masakan pas di rumah juga kan dibantu ibu saya, tapi kalau di kos itu sendirian. Jadi keinget kalau diajarin ibu buat masak, nanti resepnya kayak gini-gini itu sih. Berarti masnya ini termasuk suka masak gitu ya? Nah, iya benar, suka masak. Oke, ketika masnya itu di masa-masa sulit gitu, apa sih yang membantu masnya ini tetap merasa cukup dan tidak kehilangan semangat gitu? Oke, untuk masa-masa sulit di kos, apapun itu masa-masa sulit, saya tetap dari pikiran saya, dari hati saya juga, langkah awal yang saya niatkan yaitu tetap mikirin orang tua sih. Dari awal mikirin orang tua, dan apa sih yang kamu lakuin sih kalau udah sampai sini, gunanya apa sih kamu di situ gitu loh. Berarti kayak mengingat kata-kata orang tua. Nah, benar, mengingat tanggung jawab kita untuk orang tua apa, mengingat apa yang harus dilakuin dan bertanggung jawab apa yang kita lakuin di sini gitu loh. Selama ini masnya itu pernah nggak sih kayak hidup itu kayak tidak mudah gitu, terus masnya itu caranya mencari kebahagiaannya itu gimana? Semisal hidupnya kayak aduh gimana ya ini kok gini-gini gitu. Gitu. Ternyata kalau udah ngekos, udah ngerantau itu udah merasakan namanya hidup sendiri, udah merasakan tantangan hidup. Jadi saya itu mikir, wah di kos saya itu pas mikir itu pas laprak ya kan, wah ternyata untuk cari uang aja susahnya segini ya, kenapa aku kok dulunya gitu loh. Ternyata cari uang itu sangat susah. Terus untuk biar agak happy lagi, saya sih dengerin musik galau atau dengerin musik yang agak DJ gitulah, biar lebih semangat lagi. Kan masnya ini ngerantau ya, mestinya awal-awal itu belum punya teman gitu. Nah, mungkin setelah sekian lama ini masnya mungkin ada seseorang yang membuat mas itu kayak semangat gitu tanpa mas sadari gitu. Yang aku Kayak- tanpa sadari, ini apa ini, dasarnya teman atau Ya kayak mas itu kayak punya teman tapi dia itu kayak memberi mas kebahagiaan gitulah. oh kayak gitu. Aku di sana punya, kalau dibilang sih sekarang bestie ataupun upin ipin gitu ya. Jadi setiap kali ada aku pasti ada dia, setiap kali ada dia pasti ada aku. Jadi setiap ada masalah apapun pasti aku ada gitu loh. Jadi ini basicnya teman cowok bukan teman cewek jujur. Dan itu yang bikin saya jadi semangat untuk kuliah lagi, semangat untuk beraktivitas. Meskipun aku itu udah capek, tapi kalau udah ada
temanku ini yang baik, jadi aku lebih pengen banget kuliah gitu. Berarti sudah lengket banget gitu ya? Sudah Mas? lengket banget, sudah lengket. Oke, nah ini untuk pesan terakhir ya teman-teman untuk refleksi kita. Menurut Mas nih, apa yang membuat seorang mahasiswa perantau itu tetap kuat mesti jauh dari keluarga gitu? Oke, teman-teman, untuk mahasiswa rantau yang jauh dari keluarganya, yang jauh banget sampai beda pulau, untuk kalian yang pertama ialah capailah mimpi kalian setinggi-tingginya sampai itu dapat. Yang kedua ialah ingatlah tanggung jawab kalian terhadap orang tua. Dan yang terakhir ini sangat penting ya teman-teman ya. Tetaplah jaga ibadah kalian dan untuk selalu mengingat Tuhan kalian di pikiran kalian. Oke, nah mungkin hal sederhana apa yang dari kehidupan kos yang nanti Masnya itu kayak, wah aku dulu di kos gini, mungkin kedepannya Masnya itu bakal ngelakuin lagi gitu. Oke. Untuk kehidupan di kos yang agak lucu menurut orang-orang, yaitu pas lulus bisa teringat kembali ya lah, aku itu bengkel di garasi kos. Itu sangat random sih, itu sebenarnya kayak pas lagi gabut aja di kamar, terus punya spare part motor, aku pengen masang, jadi ya bengkel aja di ini, masang-masang di garasi sama teman juga toh, teman kos, ganti oli, masang apa gitu. Jadi di dalam garasi itu penuh cerita lah, kita tuh ngobrol-ngobrol tentang motor gitu. Oke, berarti itu nggak dimarahin ya sama pemilik kosnya, kayak pernah ditegur apa gitu? Sebenarnya kalau untuk dimarahin sih menurut aku enggak. Yang penting barang-barang ataupun bekas-bekas bengkelku itu enggak ada sisanya. Jadi harus semua itu dari awal bersih dan sampai akhir juga bersih. Oke, nah untuk Masnya nih mungkin ada kata-kata untuk anak kos yang baru mau masuk nih, maba gitu, yang baru masuk. Untuk mahasiswa baru yang pengen kuliah, kalian ditetapkan di pikiran kalian itu impian kalian itu harus tercapai, jangan sampai nggak tercapai. Dan yang kedua, tetap ingat orang tua. Dan yang paling terakhir ini yang paling penting untuk mahasiswa yang rantau ataupun ngekos, tetaplah jaga ibadah kalian dan jangan lupakan Tuhan kalian. Oke, mungkin teman cukup sampai ini, sampai